Baik, teman-teman semuanya, para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kalau bisa mendekat agar berkah ilmu lebih dekat pula kepada kita, karena adab majelis itu sebenarnya adalah mendekat, ya. Dan dekatnya kita satu sama lain juga mendekatkan hati kita. Dan ini satu yang kita butuhkan sekarang ini, karena kalau hati kita berjauhan, badan kita tak mau berdekatan. Ya. Itulah rahasia di antara rahasia pentingnya salat itu rapat. Sehingga sebagian ulama kalau datang ke suatu daerah melihat salat kaum tersebut, kalau renggang-renggang mereka tahu kaum ini tidak bersatu. Ya, termasuk dalam majelis. Ya, dalam majelis kitalah yang harusnya berada di barisan terdepan merubah kebiasaan majelis kita, yaitu mencari tempat duduk di dinding-dinding. Nah, ini kan. Salat Jumat, kalau salat Jumat kan tahu kita tuh, yang paling penuh pertama adalah tiang dan dinding. Ya, bukan dinding depan, dinding belakang. Nah, dinding belakang. Nah, kalau bukan ahlu sunnah yang merubahnya, maka tidak ada yang akan merubahnya. Ya, kalau bukan ahlu sunnah yang merubahnya, siapa yang akan merubahnya lagi? Nah, ini penting sekali. Kemudian ketika sudah memulai, harap tenang, terutama kaum ibu, ya, terutama kaum ibu. Baik, terima kasih atas atensinya. Kita mulai. Sudah belum? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, juga para anak-anak kita yang kita cintai, yang semoga menjadi anak-anak yang saleh. Insyaallah senang berjumpa dengan antum di pagi hari ini dalam satu majelis yang diberkahi insyaallah, yaitu majelis ilmu, ya, majelis yang banyak memberikan faedah kepada setiap hamba yang datang untuk mengambil faedah di dalam majelis tersebut, majelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini sebuah kegembiraan bagi kita bahwa kita diberi taufik mengisi waktu libur dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan sungguh ya ikhwan, ini suatu perkara yang berat. Karena sebagian manusia bersenang-senang dengan kesenangan dunia, kita justru meninggalkan kesenangan itu. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tak akan mampu meninggalkan kesenangan dunia tersebut. Karena godaannya sungguh amat sangat kuat. Dia sangat menggoda. Alhamdulillah diberikan taufik untuk bermajelis. Apalagi di masjid kita ini kabarnya rutin setiap pekan, ya. Nah, ini sebuah nikmat yang jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesalinya kemudian saat penyesalan itu tiada berguna lagi, ya. Baik, pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan panitia, kita akan murojaah sebenarnya ini, ya, tentang fikih puasa. Ya tentu saja antum semua sudah tahulah. Tapi biasa manusia itu memiliki sifat lupa.
Ya, sifat lupa. Bahkan para ulama pun perlu murojaah, para ustadz pun perlu murojaah. Apalagi suatu amalan yang tidak rutin kita lakukan. Dalam artian sekali setahun, ya tidak tiap hari kita kerjakan. Maka perlu kita memurojaah atau mengulang-ulang kembali pelajaran ini untuk menyiapkan diri kita menyambut suatu bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan materi yang lebih lengkap atau lebih banyak. Namun karena sifatnya hanya tabligh akbar atau apa ya, dia satu kali pertemuan tentu tidak mungkin mencakup semuanya secara rinci. Makanya tema seperti ini sebenarnya adalah lebih tepat diampu atau dikaji oleh ustadz setempat dalam kajian rutin. Ya, kajian rutin. Misalnya seperti sekarang ini, kalau bisa sebulan menjelang Ramadan itu setiap pekan atau beberapa hari itu ada daurah khusus puasa secara rinci, ya, secara kontinu. Saya juga dulu punya kebiasaan di Saniang Baka, antara Idul Fitri dan Idul Adha, ketika itu saya masih di Saniang Baka tiap malam. Yang biasanya setiap surau dan masjid itu materinya berbeda, khusus antara Idul Fitri dan Idul Adha itu kajiannya tentang fikih kurban. Fikih kurban. Sehingga di setiap masjid jadi sama materinya. Sampai datang Idul Adha. Ya, sehingga lebih rinci penyampaian kepada jamaah. Itu pun belum tentu diterima. Ya, itu pun belum tentu diterima. Ya. Nah, ini usul saya untuk kedepannya menjelang momen-momen ibadah seperti ini, kalau bisa ada kajian yang rutin membahas persiapan tersebut. Namun ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Satu kaidah, satu yang tidak bisa dicapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Ya, seberapa mampu kita mengulang hari ini, insyaallah esok masih ada insyaallah. Antum bisa baca kembali, bisa dengarkan rekaman-rekaman ataupun baca kitab-kitab yang lain. Baik, pada kesempatan ini kita mulai ya tentang definisi puasa, dan ini tetap penting, ya, tetap penting, karena akan selalu muncul generasi baru yang perlu diajarkan apa itu puasa, dan definisi ini adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Selalu dimulai dengan definisi secara bahasa, kemudian definisi menurut syariat atau istilah. Agar apa? Agar orang tidak membawa definisi ini keluar dari jalurnya. Ya. Tidak disalah artikan. Tidak disalah artikan. Nah, karena banyak usaha musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak berilmu untuk membawa definisi-definisi syariat ke makna yang tidak dikandungnya. Atau keluar melebar melampaui batasnya. Seperti definisi Islam. Ya. Lalu didefinisikan dengan terdefinisi bahasanya. Dan penting berserah diri. Dia tidak mengambil definisi secara syariat. Yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Maka orang selain orang Islam, dia tidak masuk ke dalam Islam itu karena dia gagal di yang pertama ini. Maka istilah Islam tidak bisa dilebarkan kepada selain orang-orang yang bersyahadat tadi. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini definisi Islam secara syariat. Ya. Nah, begitu juga puasa. Karena ada orang-orang yang membuat puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Ya. Nah, apakah itu disebut puasa? Tidak. Nah, baik. Jadi definisi puasa secara bahasa as-shaum atau as-siyam
Ya, saum atau siam. Nah, kalau di Sunda ini sudah jadi bahasa mereka. Mereka jarang saya dengar mereka nyebutnya puasa. Lagi saum. Nah, lagi saum. Nah, ya. Kalau di kita kan masih puasa, ya tidak masalah sebenarnya. Saum itu artinya al-imsak anisy, menahan diri dari sesuatu. Dan makna secara bahasa ini ya terkandung makna istilah atau makna syariat. Nah, baik. Kemudian secara syariat, puasa itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, ya, menahan diri dari makan dan minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Nah, menahan diri berarti dari makan, berarti kita enggak makan gitu. Tahan, ya, minum dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Disertai dengan niat, berarti harus ada niat. Karena dia ibadah. Ya. Min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Fajar shadiq itu fajar yang benar, fajar yang jujur. Nah, berarti ada fajar yang dusta, fajar kadzib. Nah, perbedaannya fajar kadzib itu cahayanya meninggi ke atas. Dan setelah itu dia gelap kembali. Sesaat. Fajar yang pertama. Nah, ini belum masuk waktu subuh. Kalau kita pergi ke arah terbit matahari di dini hari menjelang subuh, kalau di daerahnya perbukitan, lihat puncak bukit itu. Sudah nampak garis memanjang atau belum? Kalau muncul cahaya semburat ke atas seperti ekor serigala itu fajar kadzib, fajar dusta. Berarti belum masuk waktu subuh. Nah, nanti setelah gelap kembali sesaat, dia akan muncul lagi fajar yang memanjang cahayanya. Seperti benang dia. Nah, itu yang fajar shadiq. Itu yang fajar shadiq. Berarti sudah masuk waktu subuh. Sudah wajib menahan saat itu. Dari sini antum sudah paham bahwa tidak ada syariat imsak. Tapi kalau ingin menahan sejak sebelum itu, boleh saja. Asal jangan diyakini sebagai sebuah syariat. Kan orang sahur, ya setengah jam sebelum subuh dia sudah enggak makan minum lagi. Terserah dia, enggak masalah. Ya. Tapi mewajibkannya sebagai sebuah aturan, ini yang menjadi masalah. Karena menahan itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Ini pentingnya definisi. Nah, dari definisi ini sudah banyak bisa hukum yang kita ambil. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Bukan sampai bunyi sirine. Kalau matahari belum terbenam, sirine dah bunyi gimana? Nggak boleh. Ya. Nah, sirine ini sebenarnya memudahkan saja bagi masyarakat yang banyak, yang tidak mungkin melihat matahari terbenam, lalu petugas memberitahukannya. Ada enggak masalah. Ya. Jadi sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, mataharinya sudah terbenam, maka sudah masuk. Tidak mesti tunggu cahayanya hilang semua. Ya. Tidak mesti ditunggu cahayanya hilang semua. Kalau ditunggu hilang semua, kapan berbukanya antum? Ya. Selesai sholat maghrib saja masih nampak cahayanya dikit. Sampai hilang syafaq merah itu baru hilang cahayanya semua. Ya.
Jadi sampai terbenamnya matahari. Ya. Baik, ini definisi puasa. Nah, dari sini kita tahu rukunnya. Dari definisi ini, definisi secara istilah, maka kita bisa tahu rukunnya. Rukunnya ada 2. Yaitu yang pertama, al-imsak anil mufattirat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, ayat 187. Yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah serta minumlah sampai nyata oleh kalian benang putih dari benang hitam fajar. Ya. Maksudnya sampai terbit fajar dan muncul cahaya yang memanjang itu. Dia seperti benang gitu. Ketika dia baru muncul, dia bagaikan benang di tengah gelapnya malam, cahaya fajar shadiq yang memanjang misalnya di atas permukaan bukit ataupun di bibir pantai. Kalau di kita, pantai kita di barat ya. Ya, dia nggak bisa ke pantai kita. Untuk tenggelam bisa. Ya, berarti kita di arah perbukitan gitu. Nah, itu terlihat seperti cahaya putih memanjang. Itu seperti benang. Nah, bukan antum cari benang sebagaimana seorang sahabat itu ada yang salah paham. Dia ambil benang hitam, benang putih, dia taruh bawah bantal. Waktu tidur malam, dia keluarkan, dia lihat, udah kelihatan belum yang putih. Sementara gelapnya total. Mereka dulu nggak punya lampu kan? Ya, seperti kita sekarang. Bukan itu maksudnya, tapi adalah benang putih fajar tersebut. Namun ini agak sulit kita lihat di daerah perkotaan karena banyaknya polusi cahaya. Ya. Biasanya orang-orang yang meneliti fajar itu dia akan melihat ke daerah-daerah yang gelap. Daerah-daerah yang gelap. Lalu mereka dokumentasikan. Dari inilah muncul sekarang wacana. Kalau saya melihat bukan sebuah wacana sebenarnya, sebuah keprihatinan ya, bahwa waktu subuh kita terlalu cepat. Ya, karena waktu subuh kita itu saat matahari 20 derajat di bawah ufuk. Artinya masih terlalu jauh. Ya, dan sudah mengoreksi menjadi 18 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Ya. Jadi kalau naik 2 derajat berarti mundur 8 menit. Ya, mundur 8 menit. Sebagian kawan-kawan di majalah Kiblati dahulu bersama beberapa ustadz di sana dan syekh juga, itu bahkan sampai kesimpulan pada 15 derajat. Artinya terlalu cepat 20 menit. Tapi solusinya sudah banyak yang menunda iqamahnya untuk tidak menimbulkan gejolak yang besar karena kesalahpahaman di tengah masyarakat kita. Namun kalau kita sampaikan perlahan tapi pasti umat ini akan mengerti. Memang harus dididik. Ya. Baik. Nah, ini juga menjelaskan bahwa puasa setengah hari secara syariat itu bukan puasa. Ya. Atau puasa di malam hari. Itu bukan puasa. Secara syariat. Ya. Karena waktu puasa yang ada dalam syariat itu adalah sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ya. Puasa setengah hari anak-anak gimana Ustaz? Itu hanya untuk melatih dia. Ya. Secara syariat dia tidak disebut puasa. Tapi kalau sampai sore dia, itu bisa disebut puasa. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Niat. Ya, soal niat kita jelas sudah tahu dalilnya.
Hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu berdasarkan niat. Harus dengan niat. Amal saleh. Ini maksudnya bukan segala perbuatan. Jadi amal saleh itu sesuai dengan niatnya. Ya. Kalaupun amal yang tidak saleh itu enggak perlu niat. Orang mencuri niatnya baik, enggak berlaku itu. Ya. Amal yang buruk, niat baik tidak merubahnya. Ya. Jadi maksudnya amal saleh. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mencontohkan dengan sebuah amal yang agung, yaitu hijrah. Hijrah amal saleh apa tidak? Amal saleh. Lalu beliau jelaskan perbedaan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin dunia atau menikahi wanita, maka dia hijrah kepada apa yang dia inginkan. Ya. Jadi jangan salah paham nih, karena sebagian orang kan memelintirkan hadis ini. Oh, yang penting kan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Yang dia kerjakan sebuah maksiat, dosa, lalu dia katakan penting niatnya. Ini musibah ini. Ya. Jadi maksiat mau niat enggak niat salah. Ya. Enggak berlaku niat yang baik. Maka tidak ada pola Robin Hood dalam agama kita ini. Mencuri untuk nolong orang itu enggak boleh. Jadi perampok untuk nolong orang miskin. Itu enggak benar. Ya. Mencuri harta orang untuk nolong orang lain, enggak boleh. Bukan niatnya baik, ini tidak berlaku dalam syariat kita. Niat baik harus menyertai perbuatan yang baik. Ya. Kalau dibiarkan ini berbahaya. Ya. Dibiarkan akan berbahaya. Setiap orang yang berbuat keburukan dia akan, yang penting kan niatnya. Anda kan enggak tahu niat saya katanya. Repot nanti, ya. Baik. Nah, niat Ramadan ini para ulama berbeda pendapat soal apakah harus setiap malam atau cukup di awal Ramadan. Ini dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan karena Ramadan adalah puasa yang sambung menyambung selama sebulan, maka cukup niat di awal, maka itu sudah mencukupi. Sebagian pendapat lain, dan ini dari jumhur ulama mengatakan setiap malam wajib berniat. Untuk hati-hatinya cukup berniat setiap malam itu lebih aman. Dan niat itu juga tidak berat kok. Tidak berat. Tidak perlu antum push up dulu untuk pemanasan niat. Enggak. Cuma yang penting antum berniat setiap malamnya, besok akan puasa. Insya Allah itu sudah cukup. Ya. Ya. Baik. Itu lebih amannya. Kemudian apa hukum puasa Ramadan? Nah, kenapa kita bahas nih Ustaz? Kita kan sudah tahu tuh wajib tuh. Buktinya Bapak Ibu, Islam ini semakin aneh bagi pengikutnya. Bahkan sholat fardu pun ada umat ini yang tidak tahu kalau dia itu fardu ain. Ada seorang pedagang di Jabodetabek, perantau Minang. Ada anak buahnya muda baru, sekitar 19 tahun. Ini di kota nih Pak. Kota nih, kota besar. Yang arus informasi itu sangat deras, termasuk dakwah. Dia ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ditegur oleh kawan ini. Disuruh untuk sholat 5 waktu. Dijelaskan tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Dia kaget. Ya. Padahal sholat ini lebih dikenal oleh umat daripada puasa. Tiap hari loh. Dia kaget. Oh, saya kira boleh kalau kita mau sholat, ya sholat. Kalau enggak sholat, ya enggak sholat.
Dia tidak tahu kalau salat 5 waktu itu fardu ain. Ini sudah di Indonesia ya. Sudah terjadi. Bahkan akan muncul dan sudah muncul di sebagian negara. Mungkin bahkan sudah di Indonesia. Generasi muda kita tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Bahkan sampai pada tidak tahu jumlahnya. Rukun Islam berapa? 6 kali ya. Itu belum menyebutkan isinya. Maka perlu kita menjelaskannya. Ya. Agar jangan dianggap sebagai sebuah tradisi saja. Sehingga tidak diilmui oleh generasi berikutnya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Pertama berdasarkan Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat masyhur sekali. Sangat masyhur sekali. Ya, hampir boleh dikatakan termasuk ayat yang selalu dihafal. Dan banyak kaum muslimin menghafalnya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian juga ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Ini dalil wajibnya puasa Ramadan. Ayat 183, ayat 185 surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Baik, kemudian dalil dari sunnah. Ya, ini sangat kuat sekali dalil. Dalil Al-Quran, dalil sunnah. Yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini perlu kita tahu supaya kita bisa sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Ini dalilnya. Ini bukan adat kebiasaan yang bapak lakukan, tapi ini syariat Allah. Ini adalah syariat Allah. Baik, kemudian juga hadis yang masyhur. Hadis Jibril. Hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah itu. Ketika datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih, berambut hitam pekat, tak terlihat bekas perjalanan di badannya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalinya. Lalu dia datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia letakkan tangannya di pahanya. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam." Di situ Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Inilah Islam, ya. Inilah rukun Islam. Kemudian juga berdasarkan hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambutnya kusut. Kusut. Indak disikik tu, ya. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa puasa yang Allah wajibkan atasku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan." Puasa bulan Ramadan.
Lalu dia bertanya lagi, qala hal 'alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban atasku selain puasa Ramadan? Maksudnya puasa selain puasa Ramadan? Kata Nabi SAW, qala la, illa an tatawwa'a syai'an. Tidak, kecuali engkau ingin berpuasa sunnah. Ingin puasa sunnah. Berarti yang wajib hanya puasa Ramadan. Ya. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu konsensus kalau bahasa sekarangnya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah ijma'. Kita harus lebih sering memakai istilah-istilah syariat daripada istilah kontemporer. Karena nanti istilah kontemporer akan mengaburkan ya ruh syariat ini. Ya, kan banyak itu istilah-istilah kontemporer menyebut istilah-istilah syariat ini diganti-ganti gitu loh. Ada dengan doktrin, ada dogma, ada ini, ada itulah macam-macam. Itu akan mengaburkan ruh syariatnya. Kita kembali pada istilah syariat saja. Itu ijma', kesepakatan umat atas wajibnya puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan ini kita enggak sekolah pun dahulu sudah tahu dia wajib. Itu namanya ulima minad din bid-darurah. Secara pasti dikenali dari agama ini adalah suatu yang fardu ain. Sehingga enggak sekolah pun dahulu itu gampang. Oh, kaum muslimin sepakat semuanya dan mereka dengan mudah mengetahuinya, ya. Kalau mereka muslim dari lahir, di rumahnya dia sudah tahu. Ayah ibunya salat, ya 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, Idul Fitri, kebiasaan-kebiasaan yang umum dilakukan ini, ya, membuat mudah orang-orang berikutnya mengetahui bahwa dia adalah suatu yang pasti dari agama ini. Ya, ijma' umat. Baik. Kemudian, ya, ijma' umat bahwasanya puasa ini fardu ain dan dia salah satu rukun Islam dan dia diketahui dari agama ini dengan pasti sebagai sebuah syariat. Dengan maksud diantaranya adalah tidak ada orang bisa mengingkarinya. Maksudnya dia mau mengingkari ini syariat Islam nggak bisa karena ini ijma' umat ini. Ya. Dan umat juga ijma', orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan dia telah keluar dari Islam. Nah, di sini kita bisa membedakan orang yang tidak berpuasa karena malas. Di hatinya masih meyakini ini puasa Ramadan wajib. Itu beda hukumnya. Ini agar kita hati-hati. Di definisi ini agar kita tidak serampangan mengkafir-kafirkan. Ya, nah itulah. Baik. Kemudian puasa itu ada 2 macam. Secara ringkas, puasa Ramadan, puasa fardu, puasa wajib, dan puasa sunnah. Ya. Yang wajib itu ada 3, puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa nazar. Kafarah ini karena suatu dosa, karena suatu pelanggaran. Ya, nazar pada asalnya tidak wajib. Namun kalau seorang sudah bernazar, maka dia wajib menunaikan. Jika puasanya itu adalah puasa yang benar dalam syariat. Baik, kita akan berbicara hanya pada puasa Ramadan. Baik, kemudian apa keutamaan puasa Ramadan? Ya, apa saja keutamaan puasa Ramadan? Nah, ini juga hadisnya sangat terkenal sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang qiyam malam, qiyam lail di malam Lailatul Qadar. Ya, gimana bahasa Indonesia kita ini? Malam Lailatul Qadar. Lailatul itu sendiri artinya malam. Jadi agak susah kita nih menerjemahkan. Ya, barang siapa yang qiyam, ya, menghidupkan Lailatul Qadar, sudah kita malamnya kita singkirkan. Sama dengan orang pergi haji dan umroh, gunung Jabal Rahmah. Nah,
Jabal itu sudah gunung artinya. Ya. Ya. Baik. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar karena keimanan wahtisaban. Ini penting sekali. Karena keimanan kepada Allah. Ikhlas. Wahtisaban dan berhitung dengan Allah, maksudnya minta balasan hanya dari Allah. Ini syaratnya. Maka diampuni baginya dosa-dosanya yang berlalu. Ini yang berat. Ya, maka kita harus minta agar Allah memperbaiki niat kita. Bukan karena seganan. Bukan karena segan. Orang Petrawiyah sadonya ke awak saya nindak malu lo adanya sih. Ya, enggak. Tapi betul karena keimanan. Ya. Kawan Petrawiyah, awak indak kababuek sia-sia ndak ada kawan. Apa ijulah. Ya. Nauzubillah. Ya, jadi karena keimanan dan ihtisaban. Ihtisab berharap pahala dari Allah. Kalau bahasa awaknya beretong ya Allah. Aku puasa ya Allah, engkau agih. Itulah. Indak kepada selain Allah beretongnya dah. Wa man shama Ramadan, dan siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Karena dia mentaati Allah, ini perintah Allah. Sebagai bukti keimanan dia taati perintah Allah. Dan dia berharap pahala dari Allah. Ya. Dengan ini kita bisa membantah orang-orang munafik yang berusaha mengkaburkan ajaran Islam. Kamu sholat, puasa dapat apa sih? Salat kita, puasa kita memang bukan untuk dapat dunia ini. Tetapi kita ihtisab dengan Allah. Meminta balasannya kepada Allah. Jadi tidak harus nampak. Ya, ini hadis Nabi SAW. Ini sudah memberi kita ilmu. Memang ihtisabnya dengan Allah. Kapan balasannya? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Maka diampuni baginya dosanya yang telah berlalu. Ya, ini yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, As-salawatul khamsu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, wa ramadanu ila ramadana, mukaffiratun lima bainahunna, idha jtunibatil kabairu. Ya. Artinya, salat 5 waktu. Ya. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu menghapus dosa-dosa di antara mereka. Artinya salat zuhur nanti itu menghapus dosa-dosa kecil dari sejak habis salat subuh sampai zuhur. Karena dosa kecil ini banyak dan sering tidak kita sadari. Kemudian salat asar menghapus dosa-dosa kecil antara salat zuhur sampai salat asar. Begitu salat maghrib menghapus dosa antara salat zuhur, asar sampai maghrib. Begitu juga salat isya, begitu juga salat subuh. Alangkah bahagianya orang yang salat 5 waktu. Orang yang salat 5 waktu bukan berarti orang yang tak pernah berdosa. Tapi dia selalu membersihkan dirinya dari dosa dengan salat 5 waktunya. Maka dengan ini antum sudah bisa membantah ucapan orang yang mengatakan, Wajatulai solat, tapi caliak perangainya. Ancaklah nan bulan tu aja. Atau dia memuji dirinya, ancaklah dia legend. Dia walaupun tak solat, ini orang sok suci ni. Dia sudah berdosa besar meninggalkan solat, tapi merasa baik. Sementara orang yang salat 5 waktu, walaupun dia punya dosa-dosa kecil, ya, walaupun mungkin sebagian perilakunya masih kurang baik, ya, tapi dia punya penghapus dosanya. Orang yang enggak pernah salat 5 waktu, dengan apa dia menghapus dosanya? Sementara meninggalkan salat itu dosa besar. Ya. Jadi ucapan itu tidak benar. Antum sudah bisa bantah dengan ini. Dengan hadis ini. Salat 5 waktu itu menghapus dosa.
Ya. Juga salat Jumat ke salat Jumat yang lain. Hari Jumat ini menghapus dosa-dosa antara Jumat kemarin dengan sekarang. Begitu seterusnya. Juga puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, atau Ramadan ini menghapus dosa antara Ramadan setelah Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang. Alangkah indahnya orang yang berpuasa. Dia tidak bebas dari dosa, tapi dia selalu menghapus dosa dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perumpamannya sederhana ya ikhwan, sederhana sekali. Gampang sekali untuk memahaminya. Mandi. Mandi itu untuk membersihkan badan dari daki, debu, kotoran, keringat dan segala macamnya. Habis mandi kotor lagi enggak badan kita? Iya. Lalu apakah kita gara-gara itu enggak usah mandi saja sekalian? Percuma mandi kan kotor lagi nanti. Ada yang enggak mandi setahun di sini? Setahun atau sebulan? Sebulan enggak mandi ada? Kalau yang punya istri mungkin disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Udah pulang lalu situ aja, sampai udah mandi aja. Ya. Jadi mandi itu bukan berarti sekali mandi daki kita akan hilang selamanya, tidak. Jangan berpikir gitu. Percuma semandi kini kok kumuh lah badan lihat. Yang bertani apalagi nih ke sawah. Pulang sawah kalau badan lah balulu. Coba kalau dia berpikir seperti itu. Kalau mau mandi sudah mandi kok kumuh lah lihat. Besok ke sawah lah lihat. Tak usah lah mandi. Kira-kira. Besok ke sawah aja lihat. Begitu kita ini kotor gara-gara dosa. Kita bersihkan dengan ibadah. Malang orang yang tidak beribadah, namun dia merasa dirinya tak berdosa. Dia tertipu. Ya, baik. Menghapus dosa-dosa yang terjadi antara ibadah itu dengan syarat. Dengan syarat nih. Idza jutunibatil kabairu. Dengan syarat jika dosa besar dihindari. Jangan berbuat dosa besar, kesyirikan, mencuri, berzina, durhaka pada orang tua, ya. Nah, apalagi berjudi, menzalimi manusia, banyak sekali. Ada dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu. Tidak menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ya, tidak mengakui ayahnya, ayah kandungnya. Ini juga tidak boleh. Ini dosa besar. Ya, gitu. Nah, yang penting hindari itu. Maka ibadah ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Dan insya Allah meninggalkan dosa besar itu atau menghindari itu lebih mudah. Yang berat itu memang menghindari dosa-dosa kecil. Karena dia bisa terjadi setiap saat gitu. Meninggalkan dosa besar itu mudah. Hanya meninggalkan. Menghindarinya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil tersebut. Adapun dosa besar itu dihapus dosanya dengan taubat. Dengan taubat. Jadi seluruh amal atau ibadah yang di situ dijanjikan oleh Allah untuk mengampuni dosa yang telah berlalu, itu adalah berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Yang kalau dibiarkan dia akan menjadi besar. Seorang penyair Ibnul Mu'taz mengatakan, La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan engkau menganggap remeh dosa kecil, sesungguhnya gunung itu tersusun dari batu-batu kecil. Ya. Baik. Kemudian ini diantara keutamaan puasa Ramadan, ya, menghapus dosa. Dan alangkah bahagianya orang yang berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah SWT dan dosanya diampuni. Maka kita perlu melaksanakan puasa itu sesuai dengan syariat. Kalau kita ingin puasa kita diterima. Ya. Baik, kemudian hikmah puasa Ramadan. Hikmah disyariatkannya
puasa Ramadan. Kan lelo Nabi wa katulera. Ya. Delah banyak nak mencari jam di belakang nampaknya. Ya. Ya, hikmah puasa Ramadan. Tentu saja kita yakin seyakin-yakinnya apa saja yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, yang Allah larang, itu semua ada hikmahnya. Ya. Dan itu adalah bagian dari keimanan yang wajib kita yakini. Kita paham atau tidak suatu syariat, dipasti benar ada hikmahnya. Allah tidak sembarangan mensyariatkannya. Karena Allah lebih tahu daripada kita tentang apa yang maslahat bagi kita. Yang pertama, ini ada kita sebutkan 3 saja. Yaitu mensucikan jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran jiwa. Dari kotoran-kotoran jiwa. Dari perangai-perangai yang buruk. Karena jiwa itu cenderung mengajak kepada yang buruk. Dan syaitan itu mengalir pada Adam melalui aliran darah. Nah, saat berpuasa, menyempitlah aliran darah itu sehingga menyempit pula kesempatan setan untuk menggoda. Sehingga dia tidak bisa menggerakkan dorongan-dorongan syahwat yang mengotori jiwa. Makanya ketika manusia berpuasa, dorongan di syahwatnya atau hawa nafsunya untuk berbuat dosa itu berkurang. Walaupun tidak hilang sepenuhnya. Berkurang, melemah. Ya. Nah, diharapkan seorang yang berpuasa dengan benar, selalu sudah sebulan dia berpuasa, dia mudah baginya meninggalkan yang haram. Karena selama bulan Ramadan, dia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang halal. Makan dan minum asalnya halal apa enggak? Halal. Ternyata yang halal saja diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan selama sebulan, dia bisa. Seharusnya yang haram lebih bisa dia tinggalkan. Dengan itu, hati dan jiwanya akan lebih bersih. Nah, kalau setelah Ramadan, habis Ramadan, datang Idul Fitri, maksiat dikerjakan lagi. Berarti gagal dia meraih hikmah ini. Kan ada begitu. Habis Ramadan, maksiat jalan lagi. Ini justru bukti amalnya tidak diterima. Salah satu tanda amal itu diterima, ya, al-hasanatu ba'dal hasanah. Berbuat baik setelah melakukan amal yang baik. Begitu juga amal-amal soleh lain. Kalau ingin tahu haji itu mabrur, lihat setelah dia pulang haji. Dia berubah enggak dari sebelumnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum haji dia berbuat maksiat, setelah haji dia kemudian meninggalkan maksiat. Sebelum haji dia enggak sejaga salat 5 waktu. Setelah haji dia rajin solat jamaah 5 waktu. Sebelum haji dia pelit, setelah haji dia dermawan. Itu tanda amal hajinya memburuk. Begitu juga puasa. Ramadan. Sebelum Ramadan dia mungkin masih berbuat maksiat. Setelah Ramadan berlalu pun dia tidak lagi mengerjakan maksiat. Kalaupun tidak semuanya dia tinggalkan, berkurang. Itu pertanda puasanya berhasil, ya, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan. Makanya dalam ayat wajib puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian berpesta di hari raya, tapi agar kalian bertakwa. Dan umat butuh ketakwaan ini. Takwa itu membuat seorang manusia menjadi jujur. Semangat beramal soleh walaupun manusia tak menghargai. Takut berbuat buruk walaupun manusia tak melihatnya. Kita butuh ini. Kita nggak bisa bersandar pada kehebatan kita dan teknologi.
Kalau manusia-manusia bertakwa di tengah suatu masyarakat, wah aman hidup itu. Jangankan mencuri motor di Mas Haji, terompas saya tidak berani nyambiat. Ya kan? Tapi kalau segalanya kita sandarkan pada kecanggihan teknologi CCTV, lah pakai CCTV-nya tetap nyobobol. CCTV tidak bisa macik tangannya dah. Oi, orang jangan ambil, bisa. Ya. Ya. Ambaran lenonya waktu. Betapa banyak energi habis hanya untuk menangani satu kejahatan. Ini kawan-kawan polisi sangat paham. Satu kejahatan saja kadang menghabiskan energi berbulan-bulan. Membuang tenaga, waktu, uang, ya, pikiran, bahkan mengancam jiwa mereka. Karena pelaku kejahatan juga kadang melawan. Lebih mudah kalau umat ini bertakwa. Itu tujuan puasa. Ya. Dengan takwa, ada nggak ada CCTV, nggak ada orang, dia nggak berbuat jahat karena dia tahu Allah Maha melihat. Dengan takwa dia akan berbuat baik walaupun manusia tak menghargainya. Karena dia tidak ingin mencari ridha manusia. Kan sekarang ada tuh apa namanya? Ungkapan orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Berarti nggak ikhlas dia. Ya. Itu makanya itu ucapan lahir dari orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ya. Itulah. Baik. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah untuk membuat kita zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Tapi ini juga banyak yang gagal ini. Banyak yang gagal. Bahkan kita yang sudah ngaji juga, kecuali mungkin sedikit orang. Ya. Zuhud terhadap dunia. Ya. Anggaran rumah tangga bertambah enggak bulan Ramadan? Banyak enggak makanan yang ada di meja kita saat akan berbuka, yang mana makanan ini di luar Ramadan enggak ada? Jadi terus terang saja, kadang puasa kita ini masih sifatnya hanya menunda pesta pora. Harus kita latih. Anak-anak kita ya dibelikan tapi jangan dilepas. Harus dikendalikan. Hari ini beli, besok yang lain lagi. Kalau dibiarkan dia ke pasar pembukuan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya. Lah di Bali 10 kantong nampak aja nam baru. Bali jilid. Kemudian setelah terkumpul, waktu berbuka, minum teh hangat setengah gelas, kurma 3 biji, udah lah kanyang seperi. Atau kolak sepiring kecil, lah kanyang peri. Setan ya menakut-nakuti kita. Kita ingin menyedekahkan, coba tetangga ada yang kurang mungkin dia gitu. Wah, untuk beko selada acanya. Untuk sudah tarawih. Ayolah, sudahnya. Ya. Sudah tarawih. Makan kolak tadi, kanyang julai. Agian sila kau. Sahur kok takana laweko. Sudah sahur, akhirnya berbuang selai, larasan sudah aja. Jadi kita kadang lebih maaf saja. Kita gagal dalam hal ini. Selalu angan-angan seakan mampu memakan semua makanan tersebut. Padahal sebagian saudara kita ada yang tidak memiliki apa-apa untuk berbuka kecuali air putih. Ada. Ya, ada. Jadi harus kita latih. Dan saya lebih menganjurkan kita bersedekah ke orang sekitar. Karena kalau sekarang untuk masjid sudah berlebih-lebih. Jangan ke masjid semua. Akhirnya banyak yang tersisa terbuang. Dibagi. Sebagian ke masjid, sebagian ke orang sekitar. Terutama orang-orang yang tidak menampakkan kefakiran padahal dia membutuhkan. Ini terjadi ya. Di kota maupun di desa. Namun mereka malu. Malu untuk menampakkannya. Mereka itulah yang harus kita perhatikan keadaannya. Ya. Antarkan ke rumahnya itu akan menjadi
penghubung cinta kasih antara anggota masyarakat. Ya. Kemudian wa targhib fil akhirah wa na'imiha. Memberi kita motivasi untuk mengharapkan akhirat dan segala kesenangannya. Cobalah lihat, belajar dari berbuka itu. Belajar dari sahur. Sahur coba. Sahur kadang kita, sebagian bapak-bapak kita, itu makan kurma sukari 3 biji. Ya. Itu sudah kenyang sampai sore. Minum teh hangat segelas, kurma 3 biji. Itu belum sepiring nasi itu. Itu ternyata cukup sampai sore. Ini mengajarkan kita apa? Untuk zuhud terhadap dunia. Ternyata makan sedikit sudah cukup. Berbuka juga begitu. Minum air segelas, kolak setengah, ya bahkan setengah mangkok, sudah kenyang. Berarti ini yang cukup. Kenapa kita justru memaksa diri untuk makan sebanyak-banyaknya? Dan mayoritas penyakit sekarang itu kan dari makan berlebihan. Makan berlebihan. Ini bejana yang paling buruk yang diisi oleh anak manusia. Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Kata Nabi, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam, lebih buruk dari perutnya, tidak ada. Sadonya masuk asko. Ya. Baik. Kemudian ya, motivasi untuk mencintai naim akhirat, ya, nikmat akhirat, kehidupan akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat itu semua adalah kesenangan yang hakiki. Di dunia ini sangat terbatas kemampuan kita. Balasan akhirat yang kita inginkan. Nikmat surga yang kita inginkan. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada lagi keburukan di dalamnya. Tidak ada lagi buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada lagi kenyang, tidak ada lagi lapar. Loh kok gitu, Ustaz? Karena penduduk surga, makan dan minum itu bukan karena lapar, bukan untuk kenyang, tapi untuk bersenang-senang. Jadi dia bisa menikmati berapa saja yang dia inginkan. Tanpa takut buang air kecil, tanpa takut buang air besar, tanpa takut sakit, tanpa takut lelah, letih, lesu, loyo, letoy dan sebagainya. Betul-betul bersenang-senang. Makan dan minumnya penduduk surga itu untuk bersenang-senang menikmati nikmat yang Allah sediakan bagi penduduk surga. Kalau di dunia, itu buktinya tuh. Di meja awak segala macam ada. Ya? Tak taluk makannya. Walaupun dimasukkan penyakit tibu. Nah, di akhirat tidak ada itu. Justru termotivasi kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Baik. Yang ketiga, puasa itu menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang miskin dengan merasakan derita mereka, yaitu rasa lapar. Maka sungguh aneh kalau kita puasa enggak merasa lapar. Ini aneh juga ini. Sahur itu sadonya di puruannya. Takui lita di siang hari. Takui kalau lita orang Padang koleno ya, lapa. Takui lapa. Ya, ambo de orang Senang Baka jadi litanya. Takui lapa di siang hari. Padahal di antara tujuan puasa itu agar kita merasakan laparnya orang-orang miskin itu. Jadi jangan berlebihan sahur itu. Nanti akan terasa sedikit rasa lapar. Ya itulah. Begitulah saudara kita. Karena begini, sehari-hari ada orang yang tidak makan sekian hari. Masa iya, Ustaz? Kenyataannya iya. Ya, kenyataannya iya. Begitu yang terjadi. Karena saksi langsung dan sebagian yang mengalami pernah bercerita. Tapi malu menampakkannya. Di saat kaumnya berpesta pora menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tak berguna, banyak saudara mereka yang hari itu kelaparan. Itu di luar Ramadan itu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Ada orang di habis maghrib, dia dapat uang 2.000, dia pergi ke warung beli tahu 2.000 di warung.
Ternyata itulah lauk untuk makan malam itu. Karena sebelum maghrib belum dapat uang. 2.000 rupiah ya. Berlima. Ayah, ibu, dan 3 orang anak. Datang orang tetangganya mengantarkan gulai kambing. Enggak banyak. Ya, 1 mangkok kecil, 1 bungkus kecil. Bayangkan rasa gembiranya. Mungkin bagi kita gulai kambing sebungkus kecil biasa aja. Bisa jadi berlebih di rumah kita di bulan Ramadan. Coba kirim ke tetangga sekitar. Kita akan tahu keadaan mereka. Tumbuhkan rasa empati tersebut kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Banyaknya pengemis sekarang di jalanan. Itu akibat ketidakpedulian kita. Ketika tetangga-tetangga kita yang miskin, namun mereka tidak menampakkan kemiskinan dan menahan diri dari meminta kepada manusia. Namun tak ada tetangga yang kunjung pengertian. Akhirnya dia terpaksa pertama kali keluar menengadahkan tangannya. Awalnya malu, berat. Ternyata enak. Sehari sekian ratus ribu. Besok ulang lagi, tambah lagi. Akhirnya ketagihan. Bisa jadi itu sebabnya adalah karena ketidakpedulian kita kepada orang-orang sekitar kita. Baik, dengan puasa diharapkan hikmah ini muncul pada diri kita. Ya. Dengan kepedulian itu kita juga berperan mengurangi pengemis. Mengurangi pengemis. Beda antara pengemis yang karena hajat dengan pengemis yang profesional. Iya. Ambolah cok kanai kicuah misalnya. Awak de paibo, ya. Akhirnya sering kena tipu juga. Akhirnya harus bertindak tegas. Ini karena apa? Karena mereka merasa ketagihan, asik. 2010 itu pernah ada penelitian survei seorang di Jakarta di Blok M. Ternyata satu orang pengemis itu ada yang penghasilannya rata-rata sehari 750.000 sehari. Kali 30 hari dalam sebulan. 22,5 juta tahun 2010-an. Ya, kalah kita kan. ASN kalah, pegawai swasta kalah. Perlu bertahun-tahun untuk mencapai angka itu. Dia hanya dengan mengemis. Jadi bukan lagi kebutuhan. Nah, kita perlu mengurangi jumlah pengemis ini dengan kepedulian kepada sesama kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan sebagai buah dari puasa Ramadan. Baik. Kemudian syarat wajibnya puasa Ramadan. Ini juga penting. Ada 6. Yang pertama Islam. Ini pasti seluruh amal ibadah itu selalu syarat wajibnya Islam. Balik, berakal. Itu yang sering muncul nih, 3 nih. Ya. Haji, puasa, salat. Pertama Islam. Ini bisa membantah orang yang kalau dia bukan Muslim, lalu dia ikut puasa, dia nggak dapat pahala itu. Bagaimana mau dapat pahala? Allah dia ingkari. Lalu dia ingin pahala dari Allah. Okay. Maka harus Islam. Baru sah dia berpuasa. Termasuk kurban. Kurban itu kan ada, kadang kita dimainkan oleh media. Fulan, orang kafir, kurban 25 ekor sapi. Tidak sah kurbannya. Dia tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat wajibnya kurban itu adalah Muslim. Jadi kalau kita lihat orang kafir ikut kurban, ya, ikut zakat fitri misalnya, ikut zakat, dia keluarkan zakatnya, dia bukan Muslim, tidak dihitung sebagai zakat.
Islam yang pertama, udah jelas. Kemudian balik, berakal. Sebenarnya Islam ini jauh lebih maju. Seorang anak itu disebut dewasa kalau dia sudah balik. Kalau negara kafir, kapan? Sudah 18 tahun. Wah, lah banyak dosanya tuh. Sudah balik. Seorang sudah balik dengan bermimpi atau dengan haid bagi wanita, bermimpi bagi laki-laki, maka dia sudah balik, sudah dewasa. Dan dia sudah mendapatkan pahala atas amalnya dan dosa atas maksiatnya. Terus diajar bertanggung jawab. Dewasa. Bahkan dahulu, orang-orang menikah itu di usia belasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu menikah di usia 12 tahun. Ya. Jadi enggak benar menikah dini itu bisa menghambat. Saya bahkan bertemu di Sulawesi Selatan dahulu tahun 95 seorang yang menikah di usia 10 tahun. Ya. Punya anak 4. Keadaannya baik-baik saja. Gak ada masalah. Ya. Gak ada masalah. Kata dia menikah ya kadang dia seperti anak-anak bermain saja dengan istrinya. Gak ngerti apa-apa gitu. Tapi kemudian berjalan dia paham. Punya anak 4. Ya. Punya usaha, punya penghasilan. Ya. Bumi dan langit ini milik Allah, rezeki Allah yang menjamin. Ya, rezeki Allah yang menjamin. Baik, kemudian yang ketiga berakal. Berakal. Artinya akalnya sehat. Dia tidak idiot, tidak gila, ya. Ini syarat yang umumnya berlaku pada hampir seluruh amal ibadah dalam Islam ini. Islam balik berakal. Dengan itu seorang disebut mukallaf. Mukallaf. Baik. Yang keempat syarat wajib puasa, sehat. Sehat. Sehingga dia mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit itu tidak wajib puasa. Ya. Tapi kalau dia sanggup puasa dalam keadaan sakitnya, maka sah puasanya. Sehingga dia tidak perlu mengqadha. Gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Baik. Nah, dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam perjalanan hendaklah dia membayar pada hari-hari yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian syarat kelima, wajibnya puasa iqamah, yaitu bermukim, tidak dalam keadaan safar. Ya, tidak dalam keadaan safar. Kemudian dalilnya ayat yang tadi. Yang keenam ini khusus wanita. Ini khusus wanita. Yaitu bersih dari haid dan nifas. Bebas dari haid dan nifas. Tadi kemarin sore, ini termasuk kita bahas kepada ibu-ibu. Bahwasanya ibu-ibu muslimah, wanita muslimah, yang saat haid dan nifas tidak berpuasa, dia justru telah mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai merasa, aduh, nak pe pahala poso ada cenya. Ya. Dia merasa bersalah dengan itu. Justru yang melarang wanita haid dan nifas itu berpuasa adalah Allah dan Rasul. Saat larangan itu tidak dikerjakan, jadi wanita ini tidak puasa saat dia haid atau saat dia nifas, berarti dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Karena sebagian kita memang suka terbalik-balik.
saat diberi keringanan nyu ingin banyak, ingin nambare. Saat disuruh yang berat dia ingin keringanan. Ya. Saat safar, wah, mau puasa sih. Tak muahnya ndak puasa. Semangat nih. Di kadang semangat ini sering terbalik. Saat diberi keringanannya ingin nambare. Nah, gitu. Nah, saat bare, bare bana banyak na puasa sih. Ya. Ya. Jadi ini keringanan khusus wanita. Maka laki-laki dia muslim, dia telah balik, berakal, sehat, mukim, terus tidak puasa. Nah, ini kan aneh nih. Apa alasannya kira-kira? Ya. Karena fenomena ini muncul sekarang. Banyak kaum muslimin laki-laki singgah ke masjid, ya, pakai mobil singgah, terus penumpang atau keluarganya sholat, yang laki-laki dia nggak sholat. Kalau yang perempuan duduk di luar masjid, sampai selesai orang sholat, kita pasti maklum. Mungkin sedang berhalangan. Tapi kalau laki-laki yang duduk, apa mungkin dia sedang berhalangan? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini banyak saya saksikan. Di kota, bahkan di sendiri, di Masjid Raya. Saya heran kadang melihat ini. Laki-laki ini dari sebelum sholat duduk saja. Sampai akhir sholat duduk saja. Perempuannya istrinya sholat. Ya. Cari-cari alasan sulit gitu. Apa alasannya kira-kira enggak sholat ini? Ya. Nah, begitu juga puasa gitu. Baik, kemudian mengenai menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Ini selalu menjadi fenomena yang ribut setiap tahun nih, ya. Satu peristiwa yang selalu diributkan setiap tahun, dibahas berulang-ulang. Baik. Jadi bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, ya, itu dengan ru'yah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra." Syahida menyaksikan atau melihat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini firman ayat 185 surah Al-Baqarah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Atau dalam riwayat yang lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Dan berbukalah karena melihat hilal. Nah, ini cara menetapkan masuknya bulan, yaitu terlihatnya hilal. Kalau tidak terlihat bagaimana? Ya, ini juga sudah ada tuntunannya. Sebenarnya tuntunan ini sederhana dan mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat di segala zaman, di segala tempat. Nah, kan sekarang muncul imkan wujud hilal, imkan ru'yatul hilal. Imkan wujud hilal itu artinya kemungkinan hilalnya sudah ada, cuma tidak terlihat. Dari sini muncul perbedaan. Padahal dalam hadis ini sangat sederhana, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalau melihat hilal, dan beridul fitrilah kalau kalian melihat hilal. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu Nabi SAW melengkapi sabdanya, fa'in ghubbiya alaikum. Dalam riwayat lain, fa'in ghumma alaikum. Ya, jika terhalang ia dari kalian, tertutup berarti, terhalang, berarti dia sudah ada apa belum? Sudah ada, namun terhalang. Ya, namun terhalang. Ya.
Ghumya, ghumma, ya. Ya. Artinya ghuttiya wa khafiya wa lam yazhar. Tertutup misalnya oleh awan, oleh mendung. Ya. Maka fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Selesai. Ya. Namun ya kita harus berlapang dada soal apa? Perbedaan ini karena dia tak akan habis-habisnya juga. Ya. Akan habis-habisnya. Saya pernah mencoba mengumpulkan imsakiyah. Imsakiyah pakai apa? Hisab. Ya kan? Di kota ada saya kumpulkan sekitar 6 atau berapa imsakiyah. Kan biasanya ada toko-toko yang buat imsakiyah, masjid bikin imsakiyah, jadwal berbuka dan segala macamnya. Untuk satu kota saja saya temukan perbedaannya sampai 6 menit waktu berbuka. Imsakiyah ini lain, imsakiyah ini lain, ini lain loh. Gimana? Apakah matahari itu ganti-gantian tenggelam? Tenggelam dulu, di sini tenggelam lagi gitu, enggak? Ya. Kalau 6 menit itu 1,5 derajat. Misalnya ufuk gini ya. Ufuk. Mataharinya masih 1,5 derajat. Belum tenggelam. Ya. 6 menit itu. 1,5 derajat di atas ufuk gitu. Ya. Tapi kalau 1 menit masih bisa dimaklumi. Tidak tahu kalau diteliti lagi. Ya. Nah, ini menandakan ada kekurangan di situ. Pedoman yang paling sederhana dan mudah itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ru'yah. Ini asal hukum asalnya. Baik. Untuk awal Ramadan itu bisa diterima kesaksian satu orang yang adil. Adil di sini artinya agamanya baik. Agamanya baik, dia jujur. Kalau ada orang datang, satu orang mengatakan, saya telah melihat hilal. Orangnya jujur, baik agamanya, maka diterima kesaksiannya, maka pemerintah, sebagaimana seorang Arab Badui datang pada Nabi SAW bahwa dia sudah melihat hilal. Ya. Dan tidak ada alasan untuk menolak agamanya, menolak kesaksiannya. Maka diumumkan besok puasa. Namun untuk akhir Ramadan itu diterima 2 orang saksi. Tidak cukup 1. Harus 2. Ya. Baik. Kemudian waktu niat. Ya, waktu niat puasa Ramadan. Karena ini berbeda dengan puasa sunnah. Ya, sekedar mengingatkan, maaf. Wajib bagi orang yang berpuasa Ramadan, ya, untuk berniat puasa. Karena dia adalah salah satu rukun dari puasa tersebut. Sebagaimana hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan untuk puasa yang wajib, dia wajib berniat di malam harinya. Ya, mungkin kok kalalok saja, mau tidur, besok dia niatkan dalam hati besok puasa. Itu sudah cukup. Tidak ada lafaz khususnya. Karena kalau ada pasti sudah sampai kepada kita. Pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Maka tidak satu pun lafaz niat ini diriwayatkan dari Nabi SAW oleh para sahabat dalam ibadah apapun. Nah, ya. Baik. Jadi dia berniat di malam hari. Seperti puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, puasa qadha. Nah. Walaupun itu sebelum terbit fajar. Hanya 1 detik, 1 menit misalnya. Sebelum terbit fajar shadiq itu masih disebut malam.
masih disebut malam. Atau jam 4, pokoknya apalagi jauh dari itu, dia sudah sebut malam. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu malam namanya. Ya. 10 menit lagi, Masya Allah. Ya. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama min al-laili fala siyama lahu." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, dan disahih serta Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Tidak ada puasa baginya. Ini khusus puasa wajib. Ya. Ya. Adapun puasa tatawwu, puasa sunnah, maka boleh dia berniat di pagi harinya, walaupun sudah selesai solat subuh. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah, dengan syarat dia belum minum dan makan. Ya. Jangan beko, ya, nyolah minum kopi, atau tabi panganannya. Aduh, bareh, habis dah. Sambah kulit talua tinggal lagi. Awak puasa sel. Dah lah ngopi tadi. Tak boleh, pokoknya tak boleh makan dan minum sebelumnya. Seperti Nabi SAW yang diceritakan oleh ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu hari Nabi datang kepadaku. Ya. Kita kan tahu Nabi SAW punya istri banyak. Jadi ada malam giliran. Dan pagi hari dia datang ke rumah Aisyah. Lalu beliau berkata, "Hal 'indakum min syai'?" Apakah ada sesuatu di rumah? Ya. Kata Aisyah, "Faqulna la." Ya. Ini berarti istri-istri semua mengatakan sama. Lihat ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dalam keadaan susah, ingat bagaimana susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan tidak ada. Sungguhnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sejak hijrah Nabi ke Madinah, tidak pernah 3 hari berturut-turut tungku dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam menyala. Tidak pernah 3 hari berturut-turut menyala tungku di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu 2 hari paling banyak, kemudian kosong. Bahkan pernah 3 hilal. 3 hilal. 3 hilal itu 2 bulan. Tidak berasap dapur-dapur rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka hidup? Bil aswadain. Dengan air dan kurma. Jadi kalau antum hijrah, sebelum hijrah itu antum bergelimang harta yang haram, lalu antum hijrah, hidup susah, ingat kesusahan Nabi SAW melebihi kesusahan kita. Padahal beliau manusia yang lebih berhak untuk hidup cukup di dunia ini. Tapi beliau lebih memilih dikumpulkan bersama orang-orang miskin, orang-orang fakir. Karena mayoritas penduduk surga adalah orang-orang fakir. Ya. Baik. Faqala, ya, istri-istri Nabi semuanya ketika ditanya mengatakan faqulna la. Kami mengatakan tidak ada apa-apa. Ini bukan enggak bisa masak, enggak ada apa-apa sama sekali untuk dimakan. Qala fa inni idzan shaimun. Kalau begitu sesungguhnya aku berpuasa. Ya, kalau begitu sesungguhnya aku berpuasa. Ini berlaku hanya untuk puasa sunnah, dengan syarat belum makan dan minum atau melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Ya. Ya. Adapun puasa wajib, fala yan'aqidu bi niyatin minan nahar. Maka tidak sah dengan niat di siang hari. Wala budda fihi min niyatil lail, namun wajib berniat di malam hari. Karena lafaz hadis tadi,
Yubayyit itu artinya berniat di malam hari. Ya, di malam hari. Maka di siang hari itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah, berarti tidak sah puasa wajib dengan niat setelah terbit fajar. Jadi harus di malam hari. Dan niat ini, sebagaimana tadi ya kita sudah jelaskan, ada dua pendapat ulama. Cukup berniat di awal Ramadan untuk semuanya. Satu pendapat. Ya, pendapat kedua, berniat setiap malam. Namun setiap malam ini lebih hati-hati. Hati dan niat ini juga mudah, tidak berat. Ya, tidak berat. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya tambahkan aja dikit Bapak ya. Pertanyaannya pakai WA atau pakai tertulis? Tertulis di kertas saja. Dengan syarat mampu saya jawab gitu. Kalau enggak mampu ya enggak kita jawab. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan. Kalau tidak ada berarti kita selesaikan saja. Ya, panitia juga sudah lelah dari kemarin kalian. Yaitu uzur yang membolehkan seorang berbuka atau tidak berpuasa. Ya. Baik, yang pertama adalah sakit dan tua renta. Sakit dan tua renta. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang memberatkan bagi orang yang sakit untuk berpuasa. Membuat dia sulit untuk berpuasa. Bukan semua yang dinamakan sakit. Ya. Apalagi sakit-sakit yang ringan kayak panu, kudis, ya itu enggak masuk. Jangan nanti digeneralisir, kan sakit Ustaz, enggak. Ya, gatal-gatal, enggak masuk. Ya, atau hanya luka di kaki agak atap pengkak-pengkak segetik, enggak. Itu tidak mengganggu puasa, insyaallah. Ya. Jadi ini sakit yang apa? Sakit yang ada harapan harapan sembuh, maka dia nanti wajib mengqadha jika dia sudah sembuh. Ya. Kemudian, ya berdasarkan firman Allah ayat 184 dalam surah Al-Baqarah, ya, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau berada di dalam safar, hendaklah dia membayarnya pada hari-hari yang lain. Baik. Kemudian orang yang sakit namun tidak ada harapan sembuh. Seperti orang yang sakit stroke. Sudah tua sakit stroke. Sekarang bahkan yang muda pun ada yang sudah sakit stroke. Bujang padahal. Ya, sampai meninggal. Atau tergeletak sampai punggungnya meleleh. Harapan sembuhnya sudah tidak ada. Sakit terus menerus bertahun-tahun. Al-marad al-muzmin namanya, penyakit yang sudah lama, ya, panjang. Terutama orang-orang yang sudah tua. Bukan berarti yang muda tidak ada yang mengalami, tapi umumnya yang tua lebih mudah kena penyakit yang membuat dia terletak dalam waktu yang panjang. Maka dia boleh tidak berpuasa, namun tidak wajib qadha. Dia hanya wajib membayar fidyah. Fidyah. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Ayat 184. Ya. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, memberi fidyah makanan bagi orang-orang miskin. Ingat, nas atau teks ayat ini adalah ta'amu miskin. Berarti harus makanan. Baik makanan pokok, mentah, ataupun makanan yang sudah dimasak. Yang penting dia berupa makanan. Tidak sah dibayar dengan uang. Karena nasnya itu membunyikan ta'am. Harus makanan.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dahulu. Uang ada di zaman mereka. Jangan kita mengatakan, oh dulu kan nggak ada uang Ustaz. Uang kita memang nggak ada. Ya. Uang kita ini malah tidak berharga dibanding uang mereka. Uang mereka dulu emas dan perak. Dinar dan dirham. Dinar itu kita pukul dengan palu, penyok dia tetap ditimbang 4/4 gram. Dipotong, asal beratnya nggak berkurang, harganya tetap segitu. Diterima kok. Emas, uang kertas kita, digunting, uang 100 baru, gunting, nggak laku. Kok separuh, mau puluh. Nah. Ya. Atau ada yang mau coba uang barunya. Ada. Digunting, nggak laku sudah. Ya. Namun mereka tidak membayar fidyah dengan uang. Orang sekarang lebih butuh uang. Orang dulu juga butuh uang. Nah, tapi ini syariat. Karena dalam ayat tersebut jelas sekali diperintahkan untuk membayar dengan ta'am. Ta'am itu artinya makanan. Yaitu makanan pokok. Makanan pokok masyarakat setempat. Kalau makanan itu bukan makanan pokok, maka dihitung belum memberi makan. Karena masyarakat itu menyebut makan adalah makanan pokok mereka. Makanya orang Indonesia, kalau antum belikan donat 1 lusin, habis dia makan, tanya, alah makan, alun deh. Karena makan bagi mereka itu adalah makan nasi. Itulah. Roti tawar sebungki gadang, inyo seorang mabian. Ditanya adalah makan, alun deh, baru makan roti. Ya. Jadi makanan pokok setempat. Masyarakat yang makan pokoknya jagung, kasihkan jagung. Masyarakat yang makan pokoknya kurma, kasih kurma. Masyarakat yang makan pokoknya beras, kasih beras. Ya. Ini pertanyaan yang masuk baru 1 ya. Nah. Oh ya. Ya nanti dulu kita tuh sudah 7. Kita tambah sedikit ini. Baik, kemudian orang yang sudah tua renta, ya. Ini berarti dia juga membayar fidyah. Dia mungkin sehat tapi tidak berdaya. Tidak tahu apa soleh. Sakit tidak tu. Tapi karena tuanya dia sudah melemah. Lalu dia tidak sanggup untuk puasa. Ya. Makan saja kadang sudah masih lemah. Karena apa? Karena tua, makanan itu tidak bisa diproses dengan sempurna. Biasanya organ pencernaan itu sudah tidak sempurna menyaring makanan, menyerap saripati makanan, sehingga memang banyak masalah pada kekuatan orang tua. Nah, orang yang lemah walaupun dia tidak sakit, tapi karena memang tak berdaya karena tua, dia juga membayar fidyah. Membayar fidyah. Baik. Kemudian fidyah ini berapa kadarnya? Ya. Yang pertama, ya harus berupa makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ya. Berupa makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ada yang menentukan kadarnya, ya, yaitu sekitar 1 sok. 1 sok itu kalau di kilo sebenarnya bisa berbeda-beda. Sok itu kan takaran. Ya. 1 sok itu 4 mud. Ya. Beras saya coba timbang 1 mud. Saya punya mud nabawi di rumah. 1 mud itu berasnya itu menggunung, tidak datar. Sampai berhenti dia jatuh. Nah itu 1 mud, 4 kali itu. Saya coba timbang beras di kampung. 1 mud itu sekitar 700 sekian puluh gram. Kita genapkan 800 gram. Ya. Atau kita taruh 750 gram. Namun ternyata berbeda beras, beda pula beratnya. Beda beras, beda pula beratnya. Walaupun
liternya sama. Saya coba pakai literan, saya coba pakai mut, saya coba pakai timbangan. Ini mungkin suatu saat dicoba lagi, bawa timbangan digital, bawa literan kita yang biasa, bawa mut itu, bawa bareh. Nanti kita takar. Nanti biasanya dari 2 macam beras yang saya coba itu walaupun tidak jauh, maka berat ini agak sulit. Karena zakat fitri di kita itu digenapkan saja 3 kilo. Ya, 3 kilo. Balabih tidak ada, kurang jangan. Nah, kalau dalam masalah ini boleh berlebih ini, ya, untuk hati-hati. Baik, ini untuk 1 hari. Ya. Kalau 1 sa', namun saya lebih memilih pendapat mengatakan itu sesuai dengan kadar makan penduduk negeri setempat. Karena setiap negeri itu kadar makan penduduknya berbeda-beda. Ya, kadar makan penduduknya berbeda-beda. Sampai sekarang itu nampak. Yang sudah pergi haji umroh, kalau beli nasi Arab, yang porsi penuh, itu sebesar ini, itu biasanya orang Arab 1 orang makan tuh. Kalau di awak 3 orang. Iya, kami sudah coba. Ya. 1 porsi yang besar, yang kotaknya bujur sangkar, pakai aluminium itu. Bujur sangkar mungkin sekitar 25 itu. Itu 3 orang makan. Paling sedikit 2 orang. Anda pernah makan 2 orang, itu tidak habis. Ternyata orang Arab itu bisa sendiri dia makan. Ya, sendirian dia makan. Di kita enggak. Maka kalau sudah memberi makan 1 kali makan dengan nasi bungkus, itu porsi orang kita, itu juga sudah dihitung sebagai fidyah. Atau memberi makanan pokok, ya, yaitu beras. Kalau di kampung saya tanya, berapa sih 1 orang makan, kalau berasnya berapa itu? Paling banyak 1/2 liter. Itu kalau dimasak, bisa sendau baturi-turi itu, kanyang, ya. Banyak itu. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan. Waktu sudah habis ya? Sudah habis waktunya. Baik, kita jawab saja pertanyaan. Kita cukupkan materi sekian ya. Pertanyaan saya yang tidak ada hubungannya dengan materi secara langsung. Tanyanya, apakah kita boleh benci kepada orang yang termasuk golongan yang Allah benci? Ini justru merupakan konsekuensi iman. Ya, tali iman yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maka kita wajib mencintai yang Allah cintai dan mencintai orang yang Allah cintai, dan wajib membenci apa yang Allah benci dan membenci orang yang Allah benci. Siapa mereka? Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan semua pelaku maksiat. Tapi kadar bencinya tentu berbeda-beda. Itulah. Ya. Memang itu konsekuensi dari keimanan. Ya. Membenci karena Allah itu baik. Karena kita tidak suka dia berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini akan membedakan sikap. Begini, ada orang membenci suatu perbuatan karena dia yang kena. Kalau orang lain kena, dia tidak benci. Ya, kok orang lain kena kecuah, asailang cenya. Ini enggak benar bencinya. Dia malah senang orang lain, ya, kena tipu. Kalau dia yang kena, tabi rebonya, ya, mencak-mencak dia. Dia merasa diperlakukan secara zalim. Ketika orang lain kena, dia malah tertawa.
Berarti bencinya kepada perbuatan ini hanya karena dia yang kena. Tapi kalau orang Islam yang baik imannya, ketika saudaranya kena kezaliman, dia tidak suka karena dia benci kezaliman itu, siapapun yang kena. Dirinya kena atau tidak, dia tidak suka. Karena Allah Allah membenci kezaliman. Sehingga cinta seorang mukmin kepada saudaranya itu tulus. Saudaranya dapat nikmat, dia senang. Itulah sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dia senang dapatkan nikmat, dia juga senang orang lain dapat nikmat. Tidak ada hasad di hatinya. Dia senang selamat dari mara bahaya, dia pun senang saudaranya selamat dari mara bahaya. Makanya berat bagi dia derita saudaranya. Gembira dia kalau saudaranya bergembira. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Baik. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Kalau begitu kita cukupkan sekian. Semoga berapa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita untuk sekedar murajaah pelajaran kita, dan dengan ini antum punya rasa penasaran, akhirnya baca kitabnya lagi di rumah untuk menambah, alun sampai nanti sampai Ustaz tadi. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat, dan memberi kita taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita, sampai ajal datang menjemput kita. Karena itulah Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ini perintah kepada kita untuk istiqamah, bersungguh-sungguh menjaga keimanan sampai akhir hayat kita. Demikian, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.